Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sedang jemaah rahimani rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innahu la yuhibbul mufsidin innallaha la yuhibbul mufsidin. Maknahu, carilah pahala atau bahagian dari negeri akhirat yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada kalian, dan jangan kalian lupakan bahagian kalian di dunia ini, dan berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kalian, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah kaum muslimin sedaya rahimani rahimakumullah. Ayat ini berada di dalam rangkaian ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keserakahannya ataupun ketamakannya Qarun. Sejarah Qarun ini tidak hanya sejarah masa lalu, karena sesungguhnya keserakahannya Qarun ini adalah merupakan satu penyakit yang bahkan tidak hanya penyakit pribadi, tetapi ia merupakan sumber permasalahan bagi sebuah bangsa. Kita tahu disebutkan dalam sejarah bahwasanya Qarun adalah orang yang sangat kaya, yang mana disebutkan dalam ayat selanjutnya bahwa kekayaannya Qarun itu kuncinya saja mafatih, kunci dari gudang-gudang kekayaan yang dimiliki oleh Qarun tidak bisa dipikul ataupun dibawa oleh satu orang, yang mesti dibawa dipikul oleh sekian para pemuda yang kuat. Singkat cerita, Qarun lupa. Bahkan ia mengatakan dalam ayat 78, Qul innama utituhu min ilmin indi. Sesungguhnya kekayaanku ini karena ilmu yang aku miliki. Qarun lupa bahwasanya ilmu itu sendiri adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apapun yang kita miliki termasuk diri kita, hakikinya adalah minallah, adalah milik ataupun berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya ketika Nabi Musa diperintahkan untuk meminta zakat ataupun sedekah dari Qarun, Qarun menolak. Ia tidak mau membayar zakatnya. Lalu disebutkan dalam ayat yang lain, fakhasabna bihi wa bidarihi ar. Maka Allah Ta'ala benamkan, tenggelamkan Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Qarun masih ada. Walaupun mereka tidak menyatakan kesombongannya, tidak menyatakan dirinya sebagai Qarun, tetapi dari perilaku, dari perbuatannya,
Mereka masih mencerminkan keserakahan dirinya sebagaimana serakahnya Qarun. Di antaranya kita bisa mengatakan betapa banyak saat ini orang yang sudah memiliki kekayaan tapi masih menumpuk kekayaannya. Bahkan ia telah menghalalkan segala macam cara. Dari jabatan yang ia miliki, ia manfaatkan untuk semakin memperkaya dirinya, memperkokoh kedudukannya, sehingga semakin banyak manfaat yang dia miliki. Dia lupa bahkan dengan segala macam cara. Intinya keserakahannya telah menguasai dirinya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengingatkan kita tentang betapa bahayanya sifat serakah di dalam diri manusia itu. Mazibani ja'iani ursila fi gonam. Ada dua serigala yang sangat kelaparan yang ia dilepas di tengah kerumunan kambing. Kata Nabi, bi afsadalaha, maka ia tidak lebih merusak min hirsil mar'i alal mal wa syaraf lidinihi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maka dua serigala yang sangat lapar itu ketika ia dilepas ke kerumunan kambing atau domba, maka tentu kita bisa bayangkan akan mereka akan memakannya. Tetapi seberapa besar perutnya serigala, paling banyak dia menghabiskan 1-2 ekor kambing. Tetapi keserakahannya seorang manusia lebih merusak. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berita, informasi yang mengindikasikan, memperlihatkan dengan nampak kepada kita betapa manusia yang telah memiliki harta yang begitu banyak, tapi karena keserakahannya ia masih terus menumpuk. Kata Nabi dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya, "Lau anna li ibni Adam," seandainya seorang anak manusia itu memiliki wadiyan min zahab, seandainya memiliki lembah yang berisi emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka dia akan terus mencari lembah yang lain. Disebutkan dalam hadis yang lain, apabila ia telah mendapatkan salisan, mendapatkan sanian, mendapatkan lembah yang kedua, maka ia terus mencari lembah yang salisan, lembah yang ketiga. Falan yamla'u fahu illa turab, kata Nabi. Maka tidak akan pernah menutup mulutnya seorang anak manusia itu kecuali dengan tanah. Dalam hadis yang lain, maka tidak akan pernah mengenyangkan perut manusia itu kecuali tanah. Maksudnya ketika ia telah menemui ajalnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keserakahan Qarun itu akan menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, ia bisa merusak keadilan. Apabila harta adalah menjadi standar, menjadi parameter dari sebuah hukum, maka hukum bisa dibeli, kebenaran bisa dibolak-balik, orang bisa memesan apa yang diinginkan dari putusan pengadilan. Apabila harta menjadi ukuran, maka hukum tidak lagi menjadi panglima di negeri kita. Padahal keadilan adalah pondasi bagi negara kita. Maka sangat berbahaya jika harta ini menjadi ukuran di dalam penegakan hukum, maka hukum akan kacau balau dan itu akan merusak keadilan. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah SWT, keserakahan manusia ini menyebabkan akan terjadi ketimpangan sosial. Sebagaimana Qarun memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, tetapi banyak masyarakat ketika itu, banyak kaum Nabi Musa alaihissalam ketika itu mereka tidak memiliki apa-apa. Sebetulnya ini juga mulai nampak di negeri kita. Ada orang yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Mereka memiliki tidak hanya harta emas, mereka juga memiliki, bahkan disebutkan hutan, memiliki sumber daya alam yang luar biasa yang tak terhitung banyaknya. Bahkan disebutkan katanya
90% kekayaan di negeri kita hanya dimiliki tidak lebih dari 1% dari jumlah seluruh penduduk negeri kita. Begitu jauh ketimpangan sosial terjadi. Dan yang ketiga, dampak dari keserakahan itu adalah bahwasanya dengan keserakahan itu Allah akan mencabut keberkahan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, karena biasanya ketika orang telah memiliki segala-galanya, maka biasanya dia akan berlaku sombong, maka biasanya dia akan berlaku zolim. Dia melupakan hak-haknya orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, jika ada sebuah kaum yang menahan hak kaum yang lemah, maka Allah akan mencabut keberkahan dari kaum tersebut. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bermuhasabah diri. Jangan sampai muncul di dalam diri kita sifat serakah dalam diri kita. Yang mana disebutkan sifat serakah ini al-hirs wat tama. Maka Nabi mengajarkan kepada kita sebagai penutup khutbah ini, mari kita hiasi diri kita dengan sifat qanaah. Dengan yakni maksudnya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segala macam nikmat yang telah ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa syukur dalam dirinya. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan yang kedua, sifat wara, yakni berhati-hati, baik dari apa yang ia akan makan, baik dari harta yang akan ia miliki. Ia berhati-hati dari harta yang tidak jelas. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta, jangan kalian ambil harta orang lain dengan jalan yang batil, baik dengan menipu, baik dengan curang, baik dengan korupsi, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang kemerdekaan negeri kita, mari kita merdekakan diri kita dari sifat tamak, dari sifat serakah. Kita jauhi diri kita sebagaimana Qarun yang Allah taala telah binasakan dirinya beserta hartanya ke dalam bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan Allah taala menghiasi diri kita dengan sifat qanaah dan sifat wara. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni